Nah, kalau Pak Said Didu memang anti oligarki, kenapa dia dulu bergabung dengan oligarki? Dia kan pernah jadi pejabat di negara ini. Iya. Artinya kan dia bagian dari oligarki kan. Dia coba berani nggak dia kritisi DPR-nya? Saya lihat Pak Said Didu dan kawan-kawan nggak berani kritik DPR-nya. Bahkan saya yakin 1000% Said Didu dan kawan-kawan nggak ngerti apa itu oligarki. Kalau sekarang mereka ciptakan dongeng, terus mereka yakin bahwa dongeng itu benar. Fakta. Jadi mereka yang ciptain, mereka yang percaya sendiri, terus mereka yang emosi sendiri gitu. Karena yang selama ini Abang dan kawan-kawan lakukan kan tidak membantu rakyat, tapi hanya memberikan kegaduhan sehingga membuat rakyat ikut gaduh gitu. Kalau Pak Said Didu mau diundang ke sini ya dan diskusi sama saya, itu saya mau menanyakan ke beliau apa sih oligarki itu? Om Teddy, Ya. ini kan kemarin kita senang dengan reshuffle kelima karena kita sok bangga-bangga aja. Yoi. Kita paling banyak mengkritik tentang bagaimana pola komunikasi pemerintah di ruang publik itu yang kalah sama influencer dan lain-lain kan. Ya bukan sok bangga, tapi emang kita satu-satunya yang mengkritik gitu. Konsisten banget kita ngeritik hampir setiap bahasan kita tentang kritik ke pemerintah itu yang kita sorot itu komunikasi. Lalu muncul formasi baru kan, kemarin ada Bang Hasan Nasbi, ada Mr. Kodari. Tapi kita nggak mau ngomongin mereka itu. Ya. Masih seputar strategi Prabowo dengan reshuffle kabinet yang kelima itu. Ternyata ada yang menafsirkan itu dari perspektif yang lain. Contohnya Om kita Said Didu. Ya. Pak Said Didu itu melihat bahwa ada 2 poin penting di situ di reshuffle kabinet itu. Yang pertama, dia merasa bahwa Prabowo itu udah mulai sadar bahwa selama ini dia dikepung oleh orang-orang Jokowi. Dan kesadaran itu muncul, simbolnya menurut Said Didu adalah hadirnya si Jumhur Hidayat. Karena Jumhur Hidayat kan boleh dibilang oposisi kan. Ya. Oposisi di penjara di zaman Pak Jokowi, lalu 2024 kalau tidak salah dia ada di wakil TKN-nya Anies kalau nggak salah, tim kampanyenya Anies. Lalu ditarik masuk. Sementara kita kemarin kan pikir, oh ini bisa jadi strategi menjelang May Day, dan benar kan. Iya. Setidaknya yang lumpuh kemarin Memang. May Day itu orang udah rencana, ada mapping segala macam kan. Yang keluar bukan demonstrasi, ternyata pesta. Memang harusnya pesta, Bos. Ya, namanya juga merayakan ini kan. Nah, sekarang Pak Said Didu melihat masuknya Jumhur itu adalah bentuk kesadaran Prabowo bahwa dia itu udah mulai sadar selama ini dia dikepung oleh orang-orang Jokowi. Ini sih kalau diulas Om Teddy, saya takutnya Pak Said Didu malu nanti. Tapi kita hargai pendapat Pak Said Didu karena kan setiap orang berhak melihat berdasarkan perspektif masing-masing. Tapi kalau Om Teddy melihat itu, apa begitu strategi Prabowo? Ya, sebenarnya kan jawabannya sudah ada di podcast kita lalu kan, dan terbukti bahwa ketika Pak Prabowo menempatkan ya orang yang berseberangan, itu kan sebenarnya mematikan api yang di sana gitu kan sebenarnya. Dan itu terbukti. Betul. Jawaban atau bisa dikatakan cara Pak Said Didu untuk tidak terlihat malu ya adalah dengan cara seperti itu ya, membuat cerita ya seolah-olah lagi-lagi ya Pak Jokowi ya, peran Pak Jokowi akhirnya mau diiniin oleh Pak Prabowo. Ya enggak juga. Itu kan cara untuk mematikan api kan. Sebenarnya kan yang sekarang ini adalah Said Didu dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Jumhur. Gitu. Jadi perlahan-lahan ya Said Didu tentu akan apinya mati juga. Karena dia merasa ketika Jumhur misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka teriakan, itu harusnya mereka hantam ya. Nah ini yang nanti akan kita lihat lah ya. Alhamdulillah ya, apa bacaan kita ke pihak Said Didu dan kawan-kawan terbukti terus kan. Jadi bacaan kita nanti ke depan ada 2. Antara mereka akhirnya saling hantam atau akhirnya apinya padam. Jadi kedua-duanya itu
tentu akan menguntungkan pemerintah ya. Artinya mereka berkelahi sendiri, ya udah sana gitu kan. Atau padam gitu karena kawannya ada di situ. Karena pola yang selama ini terbangun adalah bukan pola objektif ya. Said Didu dan kawan-kawan itu kan dalam menyerang itu melihat personal ya. Kalau yang bicara kawannya tentu penilaian mereka akan berbeda gitu kan. Kalau yang mereka tidak suka ya berbeda lagi walaupun dalam konteks yang sama gitu. Nah ini permainan caturnya Pak Prabowo ya begitu. Ya udahlah padam atau enggak lu bakar-bakaran sendiri gitu. Nah ini kan yang memang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo kalau kita bacaan kita kan bacaan kita pertama udah benar bahwa akhirnya meredam rencana yang isu sudah Mayday itu ya. Padahal ya buruhnya nggak ada masalah sebenarnya kan yang penumpang gelap ini kan sebenarnya kan para penumpang gelap ini sebenarnya yang ingin memanfaatkan itu dan akhirnya ketika buruh akhirnya berpesta mereka bingung juga nih gimana ceritanya. Tapi gitu sempat kan. ada upaya untuk mengacaukan itu kan. Ada, Kemudian ditangkap polisi. Tetap ada, cuma kan tidak sebesar gitu kan. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu itu adalah cara ngelesnya aja, cara ngeles agar supaya tidak terlihat malu aja. Karena tadinya berharap Mayday itu bakal Ya iya. jadi momentum untuk melakukan sesuatu ya. Ya dan kedua ini adalah ancang-ancang Pak Said Didu dan kawan-kawan untuk mematikan api. Jadi kan kalau matinya api langsung mati kan kelihatan gitu kan. Tapi kalau pelan-pelan kan, karena bagaimanapun dia akan berhadapan dengan kelompoknya sendiri nanti yang sudah ada di pemerintahan saat ini. Ya, Jumhur. Iya. Jumhur. Nanti Jumhur udah tarik si Rocky Gerung gitu kan. Gerung. Ya pasti Rocky Gerung akan membela Jumhur gitu. Ya, jadi Pak Prabowo pinter gitu ya. Ya lu berkelahi-kelahi aja udah sana. Gitu gue jalan terus. Gue jalan terus. Ya kan itu cara mematikan mereka gitu kan. Kecuali Pak Said Didu dan kawan-kawan nggak peduli gitu. Pokoknya hantam aja gitu. Silakan hantam Jumhur Rocky Gerung. Nah. Oke. Kalau kita lihat Om, hampir di setiap pernyataan Said Didu itu selalu ada 3 elemen ini. Parcok, oligarki, geng Solo. Maksudnya apa sih sebenarnya dia ini? Tidak mau Prabowo dekat sama Pak Jokowi dengan cara-cara sudah kayak kampanye itu loh, memisahkan Prabowo dan Pak Jokowi. Apa sih yang mereka takutkan? Sebenarnya kalau Pak Said Didu mau diundang ke sini ya dan diskusi sama saya, itu saya mau menanyakan ke beliau apa sih oligarki itu? Karena sepanjang ya pengalaman saya berhadapan dengan kelompok-kelompok tersebut, ketika saya tanyakan apa oligarki itu, mereka kebingungan untuk menjelaskan gitu. Bingung, karena kalau oligarki itu ya, kalau kita baca lah ya, pasti kita di Google lah gitu kan. Nih saya bacakan nih, oligarki adalah sistem kekuasaan di mana negara dikendalikan oleh segelintir orang. Gitu ya. Biasanya orang-orang yang sangat kaya punya jaringan bisnis besar dan punya pengaruh politik yang kuat. Nah kita bicara kalau itu ya, oligarki yang sebenarnya, maka seharusnya Said Didu itu menghantam Pak Prabowo, bukan memuji-muji sekarang. Pak Prabowo adalah pengusaha kaya raya. Kaya raya, pengusaha, punya kekuasaan lagi. Nah, ketika dia bicara oligarki, ya, dan dia mengatakan agar Pak Prabowo terhindar dari oligarki, ya, dengan definisi itu sebenarnya kan itu Pak Prabowo gitu kan harusnya. Harusnya dia menentang. Bagaimana bisa Pak Prabowo membelah dirinya? Jadi kalau oligarki versi yang umum, ya, makanya saya pengen tahu oligarki versi Said Didu dan kawan-kawan. Karena selama ini ketika saya tanyakan oligarki itu jawabannya ngambang semua nih. Tapi kalau kita bicara oligarki ya versi umum ya yang ada di Google, maka seharusnya Pak Said Didu dan kawan-kawan itu menyerang Pak Prabowo gitu kan. Apa? Temanya kan udah orang yang sangat kaya, Pak Prabowo sangat kaya. Punya kekuasaan. Punya jaringan bisnis yang besar, punya jaringan bisnis. Punya pengaruh politik yang kuat. Wow, ya. Presiden. Presiden, partai yang besar, kuat. Jangan bukan hanya Pak Prabowo. Kita lihat pejabat-pejabat negara di negara ini ya yang berkuasa itu adalah pengusaha juga, jaringannya luas, orang kaya dan pengaruh politiknya kuat. Nah itu oligarki.
Artinya semuanya oligarki dong. Nah, kalau Pak Said Didu memang anti oligarki, kenapa dia dulu bergabung dengan oligarki? Dia pernah jadi pejabat di negara ini. Iya. Artinya kan dia bagian dari oligarki kan? Zaman Pak Jokowi aja dia Iya kan? dapat Nah, jadi kursi. oligarki versi yang mana nih yang mau dia sampaikan? Kalau gitu? kita lihat versinya Pak Said Didu, oligarki itu adalah para 9 naga itu. Kalau kita coba menangkap pesan intisari dari pernyataan dia setiap kali ngomong Parcok, Geng Solo, oligarki yang dia maksud itu adalah 9 naga itu, pengusaha-pengusaha yang kita tahu berdarah Tionghoa kan. Ya terus kenapa? Kalau mereka pengusaha 9 naga punya jaringan yang bagus, apa masalahnya sampai dia menganggap itu oligarki? Ada nggak dia bisa membuktikan bahwa Pak Prabowo itu disetir oleh 9 naga misalnya? 9 naga itu nggak bisa menyetir presiden. Kalau oligarki itu mau menyetir DPR. Artinya undang-undangnya disusupi kepentingan dari misalnya orang-orang yang punya kepentingan bisnis apa segala macam itu kan. Karena apa? Karena presiden itu menjalankan undang-undang kan. Boleh nggak presiden membuat peraturan yang melanggar undang-undang? Nggak bisa kan. Harusnya yang itu yang mereka susupi kalau mau gitu kan. Kalau mau punya pengaruh politik ya. Nah, begitupun Pak Said Didu harusnya bukan presidennya. Dia coba berani nggak dia kritisi DPR-nya? Saya lihat Pak Said Didu dan kawan-kawan nggak berani kritik DPR-nya. Mungkin ada konconya di situ, gitu. Apa mungkin ini Om bias juga selain kekalahan politik kan orang selalu kalau Said Didu ngomong tuh orang selalu bilang kalah sakit hati lo karena kalah nggak kelar-kelar. Itu kan politik di kontestasi politik di negara ini kan. Tapi mungkin nggak dia Pak Said Didu itu sering-sering ngomong oligarki karena kalau dia dan kelompoknya siapapun itu kalah dalam urusan bisnis dengan yang pasti pertama saya katakan bahwa saya berani declare Pak Said Didu tidak mengerti apa itu oligarki. Itu pertama. Dan kedua, Pak Said Didu bukan pejabat yang berprestasi, dikenal karena prestasinya. Pak Said Didu adalah orang yang dikenal karena statementnya di luar dari ketika dia menjabat. Iya. Ya. Dan dia dulu salah satu pejabat yang tidak melaporkan LHKPN kalau ya, bahkan ada yang bilang berapa jabatan segala macam. Nah, saya tidak akan masuk ke ranah situ. Kenapa? Karena ya itu sah-sah saja selama nggak melanggar ya. Jadi selama sesuatu yang nggak melanggar nggak ada masalah bagi saya. Tapi beliau itu ada dan terlibat di dalam pemerintahan saat itu. Ya, artinya dia bagian dari oligarki yang dia benci dengan versinya dia sendiri ya. Tapi saya yakin 1000% beliau nggak mengetahui apa itu oligarki. Karena apa yang kita mau bicarain oligarki apa sih? Masyarakat yang harus tahu nih. Masyarakat juga saya yakin banyak yang nggak tahu apa itu oligarki. Paling mereka tahu wah orang kaya gitu kan, yang menguasai negara ini. Bahkan ada yang mengatakan segelintir orang, jangan gitu oligarki. Ya memang faktanya di seluruh dunia orang kaya itu nggak banyak. Satu. Kedua, faktanya di seluruh dunia ya yang menguasai, yang menjalankan pemerintahan itu memang hanya segelintir orang. Nggak mungkin. Dan itu adalah sesuai dengan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu kan sila keempat perwakilan. Dan ketika kita terjemahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya ada presiden, ada DPR, ada yudikatifnya, yang dimana tidak seluruh masyarakat harus terlibat. Jadi berapa orang sih yang memimpin negara ini? Gitu. Kalau bicara presiden dan menterinya, paling 100. Nah, apakah mereka oligarki? Gitu. Dan ketika dia menyalahkan itu, artinya dia menyalahkan Pancasila, sila keempat. Dia menyalahkan Undang-Undang Dasar 45. Karena memang masyarakat jangan sampai terbodohi dengan ucapan-ucapan orang-orang yang mengatakan negara ini hanya dijalankan oleh segelintir orang. Memang di seluruh dunia begitu gitu. Negara ini memang hanya dijalankan oleh segelintir orang yang dipilih oleh masyarakat di dalam pemilu gitu. Ketika sudah memilih ya, maka memang yang menjalankan hanya segelintir orang, dan itu adalah demokrasi gitu. Nah, apakah itu akhirnya dianggap sebagai oligarki gitu? Jadi saya sangat yakin ya tokoh-tokoh itu ya
Saya bisa ajak mereka kalau memang mau diundang di sini, kita bahas soal oligarki. Saya yakin 100% mereka akan kelabakan untuk menerjemahkan oligarki versi mereka. Oke, kalau itu yang pertama tadi soal kita vulgar banget menyebut 9 naga karena itu yang sering bukan sering, kadang-kadang muncul entah sadar atau tidak sadar disebutkan oleh Said Didu. Lalu kan soal oligarki dalam pemahaman yang politik yang umum tadi itu kan orang-orang yang segelintir orang yang punya karena kekayaannya kemudian ikut berpartisipasi atau mempengaruhi keputusan-keputusan dalam pemerintah kan. Nah itu yang menurut Said Didu terjadi selama ini. Terutama dia menunjuk era Pak Jokowi. Bahwa para oligarki itu dengan kekuatan uangnya bisa masuk ke pemerintah. Mereka dapat proyek, dapat tanah, mengambil tanah rakyat dan lain-lain. Dan hal-hal itu memang juga sering disuarakan. Tapi kalau menurut Om Teddy kan ada di dalam. Apa seperti itu praktik penyelenggaraan negara kita selama ini? Itu kan dongengnya Said Didu dan kawan-kawan. Semua kan ada mekanismenya, Bos. Dan ya memang begini, misalnya ya, kita bodoh-bodohan aja ya. Untuk sebuah proyek ya. Sebuah proyek. Memang bisa ditangani oleh orang yang nggak punya uang. Oh ya nggak bisa, MBG aja contoh. Ya kan? Lu bangun dapur 2M. MBG contoh, benar. Itu cocok tuh. Iya. MBG 2M. 2M bangun dapur Terus doang. salah gitu. Mekanismenya ada. Bahkan kalau ada proyek-proyek itu Kak, penunjukan langsung sudah ada aturannya, batasan berapa juta gitu kan. Iya. Terus kalau yang harus ikut tender, itu mekanismenya udah ada semua gitu kan. Nah, pertanyaannya bertahun-tahun mereka menuding oligarki. Ya, mereka menuding ada pemain di dalam. Tapi sampai detik ini mereka nggak bisa menunjukkan satupun siapa orang-orang itu. Ini kan dongengnya Pak Said Didu dan kawan-kawan, ya, untuk mendongeng orang-orang yang memang bagi masyarakat atau orang-orang yang pikirannya sudah dengan kebencian misalnya gitu. Ini kan mereka memberikan asupan, tapi coba tanya siapa mereka? Siapa yang Anda bertahun-tahun Anda tuduhkan ini? Ternyata kan cuma dongeng gitu. Saya pastikan itu dongeng. Karena sampai detik ini nggak ada. Bahkan secara hukum kalau memang dia tahu, ya dia bisa laporkan gitu kan. Tapi kenapa nggak ada gitu? Atau karena itu tadi Om, sebenarnya yang terjadi secara praksis adalah gesekan kepentingan ekonomi, bisnis. Ya kan memang larinya bisa ke sana gitu kan. Tapi yang saya maksudkan sekarang ini adalah seseorang itu menyampaikan ke publik, bukan hanya Pak Said Didu ya, tapi beberapa orang yang modelnya sama, ya, narasinya sama seperti Pak Said Didu, itu sampai detik ini mereka tidak pernah bisa ya mendetailkan siapa itu. Nggak pernah. Jadi saya pikir masyarakat ya sudah harus mulai berpikir secara jernih bahwa oh ternyata yang disampaikan oleh mereka ini hanya narasi-narasi yang membuat agar supaya kita ini terprovokasi gitu kan, marah gitu kan. Karena yang bisa kita lihat saat ini misalnya KPK jelas. Kejaksaan gitu kan, ada gitu kan. Karena itu ada prosesnya gitu. Bukan saya mau mengatakan bahwa selama ini tender dan segala macam nggak ada yang main. Ya pastilah di negara manapun nggak ada yang namanya bersih sama sekali gitu kan. Pasti ada yang main-main gitu kan. Tapi itu bukan berarti pemerintah bisa atau presiden itu diatur oleh orang-orang yang punya uang gitu kan. Masa urusan misalnya tender sebuah proyek terus ada permainan di dalamnya gitu ya. Terus sampai ada yang ketahuan terus akhirnya dituduh bahwa ini presiden diatur oleh oligarki. Terlalu jauh Bos gitu kan. Jadi nggak bisa lah gitu kan. Saya melihat statement ini sebenarnya kan berulang ya, statement berulang. Ya, betul. Terus-terusan tapi sampai detik ini mereka nggak bisa menunjukkan batang hidung siapa yang mereka tuding. Bahkan saya yakin 1000% Said Didu dan kawan-kawan nggak ngerti apa itu oligarki. Jadi kalau menurut Om Teddy narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya tujuannya apa? Jelas ya, nggak mungkin yang mereka sampaikan itu nggak ada tujuan. Tapi saya dapat pastikan tujuan mereka bukan untuk rakyat. Itu saya pastikan ya, Bang Said Didu nggak mungkin lah bicara untuk rakyat, nggak mungkin. Kenapa? Ya.
Apa yang membuat dia harus merasa mewakili rakyat? Nggak ada, bos. Coba saya tanya sama Mas Vincent. Dia serang Pak Jokowi, dia serang yang lain, tapi dia tidak bisa memberikan data bukti apapun. Apakah itu untuk rakyat? Berarti itu kepentingan dia dan kelompoknya. Ya iyalah. Kalau benar-benar untuk rakyat ya, misalnya nih, mudah kok. Kalau memang Pak Said Didu dan kawan-kawan punya uang, punya waktu luang karena belum ada di posisinya di negara ini, ada orang yang kesulitan, misalnya ada masyarakat kecil yang diintimidasi misalnya gitu kan. Misalnya, udah mereka luangkan waktu mereka untuk membantu itu. Itu baru untuk kepentingan rakyat. Atau ada orang ibadah ya diintimidasi gitu oleh sekelompok orang. Harusnya mereka ada di situ. Mereka ada di situ. Bahkan kalau mereka hantam pemerintah pun saya setuju. Ya, Untuk kasus-kasus seperti itu baru untuk rakyat. Datanya ada, faktanya ada, ya, pelanggaran hukumnya ada. Mereka Pak Said Didu dan kawan-kawan misalnya ngomong gitu kan, ini gimana nih? Ada pelanggaran, ini polisi gimana? Saya dukung 100% itu. Tapi ini apa? Oligarki yang mereka sampaikan, mereka juga sampai detik ini nggak tahu apa itu oligarki. Mereka malah bikin dongeng-dongeng urusan Pak Prabowo sadar. Ya kan dongeng semua gitu kan, kayak bocah kan, kayak cerita anak-anak gitu kan. Yang ini Pak Prabowo mulai sadar bahwa di sekelilingnya ada orang Pak Jokowi gitu kan. Kan itu omongannya dia kan, dongengnya dia. Tiba-tiba ada Hasan Nasbi masuk gitu kan, yang selama ini katanya orang Pak Jokowi. Dia mau ngomong apa lagi? Terus ada lagi Kodari yang katanya orang Pak Jokowi gitu masuk. Jadi statement dongengnya dia itu ya terbantahkan dengan masuknya Hasan Nasbi, masuknya Kodari gitu kan. Terus akhirnya cara yang paling masuk akal adalah ketika Pak Prabowo menempatkan jumhur. Ya. Jumhur di kabinet biar mereka berantem sendiri. Tapi menurut saya itu simbol keterwakilan oposisi. Itu kan cara dia untuk pelan-pelan mematikan api gitu kan. Kalau modelnya saya Didu, kalau yang ditempatkan itu bukan jumhur, pasti dikritisi juga itu. Ya karena kelompoknya yang masuk ya nggak dikritisi, gitu. Oke. Ya kalau saya bisa, kalau mau sombong sedikit, saya lebih objektif daripada saya Didu. Ya, saya zaman Pak Jokowi berani, ya walaupun pendukung Pak Jokowi, saya berani menghantam menteri-menterinya. Ya. Yang menurut kita, dan saya hantamnya itu bukan di belakang gitu. Di belakang kita hantam, di depan nunduk-nunduk gitu. Kan ada tuh tokoh baru-baru ini, belakang hantam ketemu orangnya nunduk gitu kan. Oh saya enggak, di depan-depannya saya katakan gitu. Bahkan pernah saya dengan Ahmad Dhani, ya saya salah satu fans lagu-lagu Dewa kan. Tapi ketika saya lihat statementnya berbeda gitu kan, waktu itu soal kasus royalti. Itu di depan Ahmad Dhani saya kritik dia langsung. Saya debat langsung di hadapan dia gitu. Jadi di belakang dan di depan sama. Makanya saya sampaikan bahwa ya kalau ukuran konsisten masih, kalau mau sombong-sombongan masih konsisten saya daripada Said Didu. Pak Said Didu dipanggil ke istana, pulang jadi jubir. Ya itu kan saya bilang. Gratis. Begitu dilihat kayaknya nggak ada yang terakomodir ini omongan kemarin. Udah hantam lagi. Balik lagi, setelan pabrik. Gitu. Cuman masih ini Om. Saya kadang bingung kan. Pak Jokowi itu kan kata mereka udah gak presiden. Bukan kata mereka, emang udah secara struktural dalam ketatanegaraan kan dia udah bukan presiden. Tapi masih aja diserang. Lalu mereka sekarang, wah ada lagi paduan suara baru, ada anggota paduan suara baru Amin Rais kan, yang kelihatannya juga sama sasaran tembaknya. Bagaimana supaya Pak Prabowo dengan Jokowi ini boleh dibilang Pak Prabowo jangan baik-baik lah sama Pak Jokowi. Gitu. Iya. Ini kan permintaan yang aneh. Karena kan Pak Prabowo naik kan, kalau kita lihat proses pemilu kemarin kan,
andilnya Pak Jokowi besar sekali untuk mendorong Pak Prabowo maju jadi capres kan. Tapi kenapa mereka alergi sekali dengan kolaborasi dua orang ini? Ya sekumpulan orang-orang lemah kan yang tidak berani untuk melawan atau bertarung dengan Mas Gibran. Ini kan perebutan wakil presiden, Bos. Nah ini berat kalau kayak gini sih. Ya, iya memang faktanya begitu. Lah, terus Sekarang kan kalau mereka serang Pak Jokowi, Pak Jokowi kan udah nggak menjadi sesuatu kan di negara ini kan udah selesai dia. iya. Apa? Ya suka nggak suka mau nggak mau kita Mas Gibran juga tahu bahwa dirinya itu tidak terlepas dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Megawati nggak terlepas dari sosok Soekarno. Jadi itu juga secara tidak langsung mengakui bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih Ya, kuat. iya, pengaruh Pak Jokowi masih kuat, pendukungnya masih ada, ya, dan dua dukungan besar bergabung gitu kan, dukungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan yang akhirnya yang menjalankan negara ini adalah orang-orang besar itu gitu. Nah ini sekumpulan orang-orang lemah ingin ada di dalam gitu kan, ya caranya, ya sudah, caranya bagaimana caranya agar supaya melemahkan salah satu kubu gitu. Ya, sehingga mereka bisa menggantikan posisi dari kelompok Pak Jokowi. Ini kan urusan kekuasaan semua kok. Nggak ada untuk rakyat, nggak ada. Beda cara doang. Ya memang ini kan permainan catur bagaimana mereka bisa menggantikan. Jadi kan ada dua, kubu Pak Prabowo, kubu Pak Jokowi. Nah ini kubu orang lemah gitu kan. Nah gimana caranya mereka tahu bahwa ke depan Pak Prabowo masih ada kan, artinya mereka harus ada di situ. Nah harus ada di situ ya harus mencopot salah satu gitu. Ya harus mencopot di kubu Pak Jokowi gitu. Kan tujuannya kan untuk nomor 2. Kalau enggak ya paling enggak nomor 2 bukan dari Pak Jokowi lah gitu. Iya. Sehingga mereka bisa ada di dalam gitu. Urusan kekuasaan lah, bukan urusan rakyat. Tapi mereka gigit jari karena hasil survei median tuh Mas Wapres masih. Ya iya. Ya enggak usah gini. Yang bisa menyingkirkan kekuatan atau kelompok pendukung Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, bukan mereka. Orang-orang lemah ini berupaya agar supaya Pak Prabowo bisa terprovokasi ya, Dengan statement mereka gitu kan. Awalnya mereka pikir Pak Prabowo bisa terprovokasi ketika memanggil mereka ke istana kan. Pas keluar mereka malah yang terprovokasi yang Pak Prabowo gitu. nunggu loh, kok nggak dapat bagian nih, Balik lagi, marah lagi gitu kan. Ya udah ini kayak gini. Kita kan reformasi udah 20 tahun lebih ya. Dan model Seperti ini kan dari setiap rezim ada ya, dari rezim Pak SBY, Megawati, Bu Mega, itu ada semua lah. Ada yang model-model begini gitu kan, yang pengen masuk ke dalam tapi menghantam, mengkritik. Iya, menghantam, mengkritik agar bisa masuk ke dalam. Ya itu udah biasa gitu kan. Cuma sekarang ini kualitasnya jauh menurun gitu. Oh jadi kayak itu kali Om ya. Orang-orang yang mau nonton konser atau nonton sepak bola Nggak punya tiket. Iya. Teriak-teriak tuh, gebuk-gebukin pintu, pagar-pagar besi itu diketuk-ketukin. Nggak dikasih masuk. Nggak masuk juga. salah terlambat beli tiket kalau begitu. Ya bukan terlambat beli tiket, emang nggak punya duit buat beli tiket. Emang faktanya begitu. Tapi gini Om, persoalannya kalau misalnya kan Pak Prabowo misalnya Pak Jokowi bertarung gitu ya, karena mungkin karena ada Gibran di situ. Ya. Nah kalau orang kayak Said Didu, mereka ini berteriak-teriak kritik, berusaha berambisi untuk pisahkan Pak Prabowo, dan mereka mau usung siapa untuk RI 2 itu? Ya mereka, yang jelas mereka bagai pungguk merindukan bulan. Kalau mereka ingin ada di posisi 2 nggak mungkin lah ya gitu kan. Sangat nggak mungkin. Paling nggak recehan mereka terima lah ya, ada di posisi-posisi di pemerintahan. Kan sebenarnya kita ini, saya sudah lama berkecimpung bertemu dengan orang modelan seperti itu. Di depan ya pembicaraannya galak. Itu galak apa segala macam, bicara soal nasionalisme. Di belakang mah soal urusan saya ini nih ketemu berbagai politisi ya, yang baik yang pro maupun yang kontra ya. Yang terlihat galak, tapi kalau ketemu saya nggak pernah galak. Itu rata-rata nanya soal
belum dapat jabatan lu. Itu yang ditanya. Semua pembicaraan itu adalah jabatan, bos. Mau kita lagi acara partai, acara pertemuan apapun gitu ya, itu ketemu dengan tokoh-tokoh itu belum dikasih. Bicaranya soal kursi. Jabatan. Bahkan ada yang malah datang, bro, omongin dong. Ini kita belum dapat nih. Udah itu semua loh. Minta jatah. Itu masyarakat tuh harus tahu gitu bahwa di politisi-politisi ya kalau udah kumpul itu nggak ada yang membicarakan soal rakyat. Ini fakta ya. Politisi mau dimanapun ya, mau politisi maupun tokoh-tokoh, kalau udah kumpul nggak ada yang bicara urusan rakyat, nggak ada. Bicara urusan bagaimana dapat posisi. Jadi bohong ya. Kalau sampai misalnya yang kita lihat sekarang ini yang kontra-kontra atas nama rakyat nggak ada itu. Kalau atas nama rakyat itu jumhur ya. Jumhur apa jurhum sih? Jumhur. Jumhur itu pasti nolak dapat posisi, dikasih posisi pasti nolak. Tidak. Kami tetap akan menjadi penyeimbang. Kami akan menjadi penyeimbang, kami akan kritik. Harusnya. Kata Pak Prabowo coba ya terima ya udah. Berantemnya sendiri ntar sono. Dan makin kesini pernyataan Said Didu akhirnya makin tidak konsisten dan mulai rada-rada kacau ya Om. Ya karena begini, makanya misalnya saya bilang. dia bilang ternyata selama ini yang mau mengkudeta Pak Prabowo itu ya orang-orang Jokowi. Yang di dalam kabinet maupun yang di luar. Karena analisa anak SMA kalau Kan kita saya lihat. bilang bocah malah. Ya kan? Karena nanti kalau sampai Prabowo jatuh yang diuntungkan Gibran. Lah emang begitu kan aturan konstitusinya. Enggak gini, dia berteriak di tengah kedamaian gitu. Ngerti nggak sih? Jadi ibarat orang lagi ibadah gitu, dia asik nyanyi dangdutan gitu. Nah ibaratnya begitu gitu. Biar dapat perhatian ya. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu. Nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan di negara ini. Semuanya berjalan apa adanya. Ya soal ada kenaikan ini, kenaikan itu biasa di mana-mana gitu kan. Tapi sesuatu yang besar, yang mengguncang, itu nggak ada gitu kan. Nah karena nggak ada, akhirnya mereka menciptakan isu yang dongeng-dongeng seperti itu gitu kan. Bukan isu lagi dongeng. Dongeng, udah pasti dongeng. ada yang mau jatuhin presiden lah, dongeng Pak Prabowo dengan Pak Jokowi inilah, bisa bikin dongeng. Jadi semuanya dongeng-dongeng yang konyolnya. Ini konyolnya saya bilang. Makanya saya bilang kenapa kualitas orang-orang seperti mereka yang dulu lebih bagus dari sekarang. Kalau yang dulu mereka menciptakan dongeng sama, tapi mereka tahu itu dongeng. Oh, ya. Ya. Kalau sekarang mereka ciptakan dongeng, terus mereka yakin bahwa dongeng itu benar. Fakta. Jadi mereka yang ciptain, mereka yang percaya sendiri, terus mereka yang emosi sendiri gitu. Ribut. Tantrum sendiri. Ini bener gitu. Mereka marah atas dongeng yang mereka ciptakan gitu. Kalau orang-orang yang terdahulu, mereka tahu, gue bikin dongeng ini bagian dari strategi politik. Ya, gue tahu ini dongeng gitu. Nah kalau yang sekarang, mereka yang bikin dongengnya, mereka yang tulis skripnya, mereka yang akhirnya mereka bilang, skripnya kayaknya bener nih. Terus mereka emosi sendiri, marah-marah sendiri gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi kualitasnya menurun banget gitu. Nah, masih soal Jokowi sama Prabowo ini. Terlepas dari omongan Said Didu yang menurut Om itu dongeng. Tapi kan ada fakta-fakta lain juga yang orang kemudian mencocokologi bahwa ini bagian dari melumpuhkan atau mendowngrade pengaruh Pak Jokowi. Kasus Ade Armando, Grace Natali yang selama ini kan, apalagi Bang Ade, terang-terangan dia bilang emang saya pendukung Pak Jokowi, saya memang fansnya Jokowi gitu. Terus Teddy, Seskap Teddy yang kemarin dihajar dengan isu G. Itu kan orang-orang yang di kalangan tertentu tuh dianggap sebagai afiliatornya Pak Jokowi. Mereka terafiliasi dengan Pak Jokowi. Maka selama ini misalnya ketika Said Didu mungkin susah ketemu, walaupun akhirnya ketemu, tapi lewat ratapan yang panjang itu kan, sampai akhirnya ketemu, diduga itu karena ada Seskap Teddy di situ kan. Seskap Teddy yang
boleh dibilang cukup menentukan untuk siapa yang bisa mengatur jadwal lah orang-orang yang ketemu sama Pak Prabowo kan. Sampai ada isu ditampar apa? Jenderal Kopassus. Jadi ada semacam desain untuk melumpuhkan orang-orang Jokowi yang dianggap dekat sama pemerintah gitu. Menurut Om bagaimana? Benar gak isu itu? Ya bisa dibilang, saya nggak bilang benar atau salah, saya mengatakan itu sangat keliru. Karena yang namanya pendukung Jokowi itu bukan orang-orang yang ada di lingkaran. Pemilu itu apa sih? Pemilu itu ya yang memilih itu bukan si Teddy, bukan si Grace, bukan si Ade Armando. Untuk menghilangkan pengaruhnya itu bukan orang yang dianggap orangnya Pak Jokowi, tapi harus Jokowinya sendiri yang dihantam. Nggak mempan kali. Harusnya dihantam Jokowi sendiri sehingga mempengaruhi orang pemilihnya dia gitu. Saya fans, misalnya saya ngefans sama abang nih, tokoh yang hebat. Dicari itu ya. Ini mau teman-teman Mas Vincent dihantam, dijelek-jelekin, nggak peduli, nggak ada urusan sama saya pemilihnya kan. Saya taunya Mas Vincent, saya akan pilih Mas Vincent. Kata Mas Vincent, pilih si A, kita akan pilih A. Sekretaris Mas Vincent, teman Mas Vincent, korupsi apa segala macam itu nggak pengaruh saya, karena yang berbuat bukan Mas Vincent kan. Nah, tetapi ketika Mas Vincent yang terbukti korupsi misalnya, saya bilang saya cabut dukungan. Gitu. Jadi menghantam orang yang dianggap orangnya Pak Jokowi, kalau itu benar strategi mereka, waduh, ini makin kualitas strategi makin mundur lagi gitu kan. Karena yang harus dihantam itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap si tokoh, bukan temannya si tokoh gitu. Iya dong. Masa temannya si tokoh dihancurin, apa urusannya? Nggak ada. Ini kalau saya dari kacamata seorang Pak Prabowo yang politisi nih. Ya, saya misalnya Pak Prabowo, hitung-hitungan politik, Pak Jokowi pemilihnya 60 juta orang. Saya pemilihnya 80 juta orang. Digabung menang kita nih. Iya dong. Iya, kalkulasi politik Kalkulasi begitu politik ya. kan. Karena kata saya duduk begini, enggak deh, saya buang aja Pak Jokowi. Gak mungkin dong. Bodoh dong. Masa cuma dengar mereka gitu. Ya, orang-orang kalah terus kita dengar orang-orang kalah. Yang kita harus dengar orang menang. Jadi kita pakai logika orang politik. Pak Prabowo orang politik, orang partai politik. Ya, Pak Jokowi orang politik. Ya, kalkulasi politik. Ya. Masuk akal nggak? Ya, saya melepaskan. Ini di luar dari soal pertemanan ya. Ya. Soal bagaimana hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu personal saya buang itu semua. Ya. Saya mengambil kalkulasi politik. Saya 80 juta yang milih. Pak Jokowi 60 juta. Tapi kata orang-orang kalah, jangan nama Pak Jokowi ini. Terus saya buang Pak Jokowi gitu. Masuk akal nggak? Saya kalkulasi politik, masuk akal nggak? Jadi jebakan sempak juga ini. Jebakan atau jebakan Batman juga ini. Saya ini. 80 juta, Pak Jokowi 60 juta. Tapi Ade Armando begitu. Grace Natali begitu. Si Teddy begitu. Enggak deh, enggak jadi sama Pak Jokowi. Masuk akal nggak? Enggak ya. Gitu kan. Jadi makanya kenapa saya bilang kualitas orang-orang lemah ini semakin lemah. Ya karena strategi dan analisa politik mereka itu semakin tidak bisa di luar nurul ya. Iya, dikalkulasi nggak bisa. Secara politik nggak bisa. Logika politiknya nggak masuk ya. Mau apapun dari segi apapun, logika politik, hitungan politik, dan tentu nalar umum aja nggak masuk. Ya, dan tentu nggak mungkin pemenang itu mendengarkan yang kalah. Pemenang itu mendengarkan pemenang. Iya. Ya. Masa pemenang mendengarkan yang kalah? Sejarah aja ditulis pemenang. Sejarah ditulis pemenang. Gitu. Ini kasih jangan dulu buat Pak Said Didu untuk koreksi kritik-kritik ke depan mungkin biar lebih enak lah didengar. Ya, maksud saya berharap sih, Bang, kita udah lama ketemu, kita 2 kali ya sempat ketemu ya. Saya berharap sih ke depan
Abang mulai mencoba lah ya, dan kawan-kawan untuk membantu ya menjadi pengawas di negara ini, mengkritik ya kebijakan-kebijakan di negara ini, tapi dengan dasar yang kuat ya. Kalau bisa ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ingin abang dan kawan-kawan punya waktu luang, punya uang untuk membantu negara ini, untuk benar-benar membantu rakyat, karena yang selama ini abang dan kawan-kawan lakukan kan tidak membantu rakyat, tapi hanya memberikan kegaduhan sehingga membuat rakyat ikut gaduh gitu. Hal-hal yang terjadilah di masyarakat, misalnya ada pelarangan terhadap ibadah. Ya. Abang dan kawan-kawan itu kritik habis ya, kritik pemerintah ini, kritik aparat. Ya, kalau perlu ikut turun ya untuk membela yang namanya salah contoh itu kan kebebasan orang beribadah di negara ini yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, dan undang-undang itu dikebiri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, harusnya seperti itu gitu. Dan ya paling enggak mulailah upgrade kritiknya gitu kan, sesuatu yang dapat dimengerti, dan hentikanlah ya cara-cara lama ya membuat dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Dan terakhir saya berharap kalau bisa kita diskusi soal oligarki ya. Di sini ya saya berharap abang dan kawan-kawan kita bisa berdiskusi. Saya pengen tahu apa sih oligarki yang dimaksud oleh abang dan kawan-kawan, karena saya lihat sampai detik ini abang dan kawan-kawan nggak ngerti apa itu oligarki. Mudah-mudahan undangan saya ini bisa dipenuhi. Paling itu sih Mas Vincent. Saya pengen berdiskusi lah di sini agar supaya masyarakat bisa tahu isi pikiran teman-teman yang selama ini mengkritik pemerintah. Itu sih. Terima kasih Om Teddy, Bang Said Didu, Pak Said Didu. Mudah-mudahan pada waktu untuk kita ngobrol di sini, kita sering membahas tentang pernyataan kontroversial Bapak, tapi senang sekali kalau Bapak sendiri bisa bicara di sini untuk kita diskusi bersama ya Om ya. Ya. Iya, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan